Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna astahal hadis kitabullah wa khaira hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala aidan alaikum bi tilawatil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang alhamdulillah segar niki, Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, memberikan karunia yang sangat luar biasa, berupa kesehatan, berupa kesempatan, terlebih berupa keimanan yang masih ada dalam hati kita. Ada banyak orang yang dia itu sehat dan juga berpeluang, mempunyai waktu yang sangat banyak, akan tapi ketika Allah Ta'ala tidak memberikan keimanan dalam hatinya, maka niscaya tidak akan terbesit dalam hatinya untuk ingin untuk mendatangi seruan Allah Ta'ala yang berupa sholat berjamaah. Azan berkumandang sangat keras dan banyak masjid-masjid itu mengumandangkan azan, akan tapi yang datang berapa banyak kita bisa mengetahui, terutama di sholat subuh. Masya Allah, yang Allah Ta'ala menjanjikan karunia-Nya luar biasa, memberikan fadilah yang luar biasa. Sholat sunnah sebelum fajar mawon, sebelum subuh yang kita lakukan, khairu minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya, gitu. Apalagi sholat subuhnya, apalagi dilakukan secara berjamaah. Masya Allah, nanti akan luar biasa. Dibangunkan di jannahnya Allah Ta'ala rumah yang sangat megah, berlapiskan emas. Bukan hanya kendaraan-kendaraan yang mewah yang kita inginkan ketika kita di dunia, dan lebih dari itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala menyampaikan, innallaha astaral mu'minina bi anfusikum wa amwalikum bi anna lakumul jannah. Allah Ta'ala sudah membeli semua aktivitas kita yang dinilai ibadah maupun amalah, yang ketika kita meniatkan dengan ibadah, niatnya karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala membeli, menukar dengan apa? Dengan jannah. Mboten kok berapa kali lipat, ndak, dengan jannah. Jadi ndak tanggung-tanggung. Allah menjanjikan itu dengan jannah. Wah, jannah itu kan nanti di akhirat. Enggak. Orang yang beriman cita-citanya yang lebih besar, cita-citanya yang tinggi ini napa nggih? Jannah. Tidak ada cita-cita yang lebih mulia kecuali jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengkaji bersama-sama satu ayat dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran 103, ya. Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuri ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian, berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan talinya Allah. Apa yang dimaksud dengan talinya Allah niku? Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah niku bimakna Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah niku kaya-kaya sudah biasa. Cuman yang menjadi pertanyaan, apa yang terkandung dalam Al-Qur'an niku yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berpegang dengan tali Allah itu tujuannya untuk apa? Jadi menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah itu pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita nggak Al-Qur'an dan Sunnah niku. Dari tata cara sholat, tata cara puasa, perintah puasa, perintah sholat, perintah sedekah, kemudian menjadikan muslimin itu sebagai saudara, hormat kepada orang tua, cara bermasyarakat seperti apa, ada dalam Al-Qur'an, katanya. Dan kita akan menjumpai dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an itu satu persatu ketika kita mengkaji Al-Qur'an, katanya. Salat, dalil salat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surat An-Nisa 103 menjelaskan bahwa salat adalah kewajiban yang mempunyai waktu-waktu tertentu. Jadi waktunya tertentu, mboten kok kita sakarepe dhewe ndak. Ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa sholat adalah, sholat terhadap orang-orang yang beriman sudah ditetapkan waktu-waktunya. Yang kemudian sholat merupakan salah satu perintah yang langsung diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian fungsi sholat seperti apa? Ada dalam Al-Quran dijelaskan, yang mana ada surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi kita akan tahu yang diinginkan Allah, sholat itu seperti apa sih. Yang kemudian tata cara sholat kita akan mempelajari dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah dalam kitab-kitab hadis niku. Cara takbiratul ihram seperti apa, cara rukuknya seperti bagaimana, kemudian sujudnya seperti apa, ada tumuknina kan katanya. Jadi mboten hanya sekedar rukuk, sujud itu seperti apa. Jadi ketika sujud sempurna ada 7 titik kan nggih, 7 titik yang harus menempel pada tempat sujud. Ada napa niku kening dan hidung, ada 2 telapak tangan, ada napa niki lutut, kemudian ada 2 lagi ujung jari kaki kan. Jadi semua harus nempel. Mboten kok irunge tok sakit ta. Mboten sakit. Sama, adin 2 sisi ini jadi satu. Jadi itu sujud yang sempurna. Kita akan mempelajari mengetahui ketika kita mempelajari kitab-kitab hadis. Kemudian begitu juga berpuasa. Berpuasa ada di mana dalam Al-Qur'an? Ada di surat Al-Baqarah ayat yang 183 kalau enggak salah insyaallah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fungsinya Al-Qur'an seperti itu. Kita akan mengetahui perintah-perintahnya Allah Ta'ala ketika kita mempelajari Al-Quran. Jadi tata cara sholat, tata cara berpuasa juga kita akan bisa mengetahui dalam kitab-kitab hadis.
Jadi al ilmu qabla al amal. Idealnya seperti itu nggih. Jadi kita mengetahui ilmunya dulu baru kita beramal kan ngoten nggih. Apakah kita berani menjalankan atau buka suatu usaha sebelum kita mempelajari ilmunya? Katakanlah buka servis TV, buka servis kulkas kan katanya. Sementara kita belum mengetahui cara memperbaiki TV atau elektronik yang lainnya. Berani kita mau masang napa niku iklan? Ndak berani kan nggih? Ndak berani. Akan tapi beda dengan ibadah. Kadang-kadang orang itu lebih berani melakukan ibadah tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jadi idealnya menurut Rasulullah al ilmu qabla al amal. Jadi mungkin kita bisa mengetahui atau mempelajari dari orang-orang yang lebih paham, alim ulama lah ngoten niku. Mencontoh beliau-beliaunya. Jadi dua kitab itu yang kita bisa berpegang teguh dengan talinya Allah niku wau, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan bagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'an, berjamaah. Jadi berjamaah itu sebagaimana sholat ada yang memimpin kan, ya. Ada imamnya juga ada makmumnya. Nah, begitu juga dalam suatu organisasi pasti ada pemimpinnya juga ada anggotanya. Jadi tidak bisa kita menjalankan sesuatu niku sendiri-sendiri, apalagi dalam peribadatan. Safar pun itu juga ada pimpinannya kan. Ketika kita bepergian 3 orang, kita ada sunnahnya menunjuk 1 orang dijadikan pemimpin. Kita nanti berhenti di mana, kita nanti sholat di mana. Manut ngaten niku, manut pemimpinnya. Kita mengusulkan di sini saja, di sini saja ngaten. Jadi yang menentukan pemimpinnya. Begitu juga kepengurusan masjid ngeten kan ada takmirnya kan, ada ketua takmirnya. Jadi enak, kita lebih terorganisir dalam setiap aktivitas itu ada pemimpin, jadi kita lebih terorganisir. Ati mboten sakarepe dhewe. Berjamaah. Jadi umat pun berjamaah, ada yang memimpin. Nah, kita sebagai umat, sebagai jamaahnya, sebagai makmumnya juga taat kepada pimpinan kita kan. Dan pesannya Allah Ta'ala wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Biasanya ya, ketika umat itu sudah kuat, pasti ada sesuatu yang memicu keretakan di antara umat tersebut kan. Kita membentuk suatu organisasi, sudah terbentuk, sudah ditentukan pimpinannya siapa, anggotanya siapa. Suatu saat di perjalanan, dengan berjalanannya waktu, pasti ada sesuatu hal yang muncul, permasalahan, dan itu akan memicu keretakan dalam organisasi atau pimpinan tersebut. Pasti nih ada pemicunya. Lah, disitulah fungsi pemimpin untuk mengislahkan, untuk mendamaikan di antara permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di zaman Rasulullah pun banyak terjadi permusuhan-permusuhan. Berawal dari turunnya ayat ini, ada Bani Aus dan Bani Khazraj. Ketika itu di Madinah yang terjadi permusuhan di antara mereka. Bahkan terjadi peperangan antara bani tersebut, itu terjadi peperangan yang kemudian terdengar oleh Rasulullah, kemudian mendamaikan. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, yang mana perpecahan akan melemahkan kita dalam beraktivitas kan nggih. Melemahkan sesuatu jamaah tersebut tidak ada kekuatannya sama sekali. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hati yang pecah niku wau, tidak ada kerukunan antara umat niku wau, maka melakukan syariatnya Allah taala niku menjadikan beban kan ngaten ya. Jangan nang masjid ono si fulan gak enak.
jangan ke majelis taklim ada si fulan akhirnya nggak datang kan, timbul perasaan-perasaan seperti itu akhirnya kan ya, dengan adanya permusuhan. Maka perlunya terutama dari orang-orang yang mempunyai ilmu, dipandang mempunyai pengaruh di lingkungan tersebut untuk mendamaikan ketika terjadi perselisihan ataupun permusuhan. Nek wong biasa kadang-kadang dianggap remeh kan nggih. Sama niku dadi apa kok ndamek-ndamek kan ngatene. Dianggap remeh, jadi tidak terpengaruh sama sekali ngatene. Dan juga akan terjadi kehancuran di antara umat-umat tersebut. Karena terjadinya permusuhan, perselisihan, maka akan terjadinya kehancuran dalam umat tersebut. Kita bisa melihat di belahan dunia, belahan napa niku negara. Ketika katakanlah daerah Timur Tengah niku kan kebanyakan muslimin ya, orang-orang Islam di sana. Akan tapi mengapa mereka kok antara satu dengan yang lainnya itu tidak bisa bekerja sama kan ngaten nggih. Kita bisa melihat nyata niku. Ketika saudaranya dibantai, dihancurkan, nggih, dibunuh. Kenapa yang satunya tidak mampu untuk membela? Apakah mereka tidak mempunyai alat-alat yang canggih? Kan punya. Harta yang banyak juga punya, sugih. Negara yang sangat kaya raya. Akan tapi dengan kecondongan terhadap orang-orang kafir, mereka sudah terlanjur bekerja sama dengan orang-orang kafir, nggih. Menjalin suatu perjanjian, nggih. Ada MOU kan nggih. Jadi mereka tidak ada kekuatan untuk membela saudaranya muslimin niku wau kan. Akhirnya nggih hancur tenanan. Jadi berpuluh-puluh tahun mereka dibantai, dimusuhi, bahkan dihabiskan, dibunuh, sampai anak-anak kecil pun niku dibunuh oleh mereka, orang-orang kafir, dan terjadi sampai sekarang. Dan ketika ada orang yang membelanya, memusuhi orang-orang kafir tersebut, juga diomongi, iku si A, iku si B kan katanya. Jadi ada tendensi tertentu yang mungkin menjadi perselisihan di antara mereka. Perbedaan napa niku pandangan ngoten mawon guys, tidak bisa bersatu kan nggih. Perbedaan akidah. Makanya fungsinya masjid niku menyatukan antara golongan-golongan, antara napa niku perbedaan-perbedaan keyakinan di antara umat Islam niku. Ngumpul nggih teng masjid. Jadi masjid niku ndak perlu, bahkan tidak harus napa dilabeli suatu organisasi tertentu kan ya. Masjid ini masjid hijau, masjid biru kan ndak perlu itu katanya. Ndak, itu memicu perselisihan kadang-kadang. Kadang-kadang orang lain dari organisasi hijau ndak mau masuk ke masjid biru kan ya. Begitu juga sebaliknya, orang dari kalangan organisasi masjid biru, orang biru ndak mau masuk ke masjid hijau kan. Timbul napa niku perasaan-perasaan nggak enak lah ngoten niku. Jadi masjid niku tujuannya untuk menyatukan dari berbagai macam organisasi Islam kan ngoten. Pokoknya Islam mau sholat silahkan ke masjid kan ngaten ya. Jadi enak kita itu menjalankan syariat Islam niku sangat leluasa sekali. Tidak ada bebanan-bebanan dalam hati kita. Kemudian wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Apa saja nikmat Allah? Banyak sekali. Ketika kita menghitungnya maka tidak akan mampu kita menghitung dari nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Kita itu menghirup oksigen kan ya. Sementara yang tersedia dalam lingkungan kita itu ada enten karbon dioksida, enten oksigen, juga ada nopo niku macam-macam, ada hidrogen kan.
bercampur, akan tapi yang masuk ke dalam tubuh kita hanya oksigen kan. Jadi kita bersyukur ada sensorik dalam pernafasan kita yang bisa memilah antara yang dibutuhkan tubuh kita dan yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Sementara kalau kita masuk rumah sakit kemudian ada asupan oksigen dan berbayar berapa ratus juta yang kita hitung dalam satu hari kan katanya. Niku satu hari berapa juta yang kita keluarkan hanya untuk oksigen saja. Jadi masya Allah, dengan ada sensor dalam tubuh kita, napa niku mampu memilah antara oksigen dengan hidrogen dengan karbon dioksida, maka merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian dalam tubuh kita juga ada organ-organ tubuh yang fungsinya bermacam-macam, dan organ itu tidak berhenti sama sekali, senantiasa beraksi dalam tubuh kita. Dan itu ketika salah satu organ itu berhenti, katakanlah hati kita, liver niku berhenti, maka tidak ada nopo niku yang memilah antara racun dan nopo mawon niku, dan semua akan masuk dalam tubuh kita. Ngoten nggih. Jadi fungsinya niku macam-macam dalam tubuh kita. Masya Allah. Ketika satu terganggu, maka sakit yang kita rasakan, dan kita tidak akan merasakan nikmat, kayak tidak bisa merasakan nikmat. Ketika kita mengingat hal-hal yang seperti itu, masya Allah, kesehatan niku luar biasa mahal nggih. Mahal banget katanya. Jadi kita senantiasa mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah niku. Kita tidak meminta loh nggih, diberikan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang di dalam doa kita niku sing diminta nopo? Duit sing akeh kan katanya, harta yang banyak, nopo niku anak-anak yang solih-soliha ngoten niku. Kemudian kalau belum mau memiliki rumah yang mewah, rumah yang bagus kan ngoten. Permintaannya permintaan dunia ngoten kan. Jadi yang diminta dalam doa kita niku hanya permintaan dunia saja ngoten niku. Dan kemudian ketika kita sudah mengingat akan nikmat Allah, id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Sebagaimana awal dari turunnya surat ini ada permusuhan di antara orang-orang yang beriman, di antara kaum muslimin. Dan dengan disatukan hati kita, kita tidak mempunyai rasa iri, mempunyai rasa permusuhan dalam hati kita, merupakan nikmat yang luar biasa. Jadi menjalankan perintah Allah kayak sholat, hadir di majelis taklim tanpa ada rasa was-was, nyaman ketika kita berada di masjid, berada di majelis taklim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat-nikmat Allah itu kita akan merasakan betapa besar fungsi dari persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Ikhwana, al-muslim akhul muslim. Jadi antara orang-orang Islam dengan Islam yang saudaranya niku seperti saudara. Kal jasadil wahid, sebagaimana jasad yang satu. Jadi kita dengan saudara kita sesama muslim sebagaimana jasad yang satu. Ketika jari kita sakit, maka tubuh kita yang lainnya merasakan sakit kan katanya. Merasakan sakit. Sing kesandung mungkin sikile, kakinya kesandung. Akan tapi sakitnya seluruh tubuh kan katanya. Jadi seperti itulah kondisi orang-orang Islam ketika dia itu bersaudara. Makanya ada sunnah ketika saudara kita sakit menjenguk, membesarkan hatinya bahwasanya sakit itu adalah dari Allah Ta'ala, dan yang menyembuhkan Allah Ta'ala juga, katanya, menghibur mereka supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Karena yang sakit disambangi kan seneng kan kayak bunga, katanya. Jadi semangat lagi. Jadi orang sakit niku ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengenai dijenguk, dan perlunya kita menjenguk, minimal mendoakan dalam bagian doa-doa kita.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ya Allah sembuhkanlah dari saudara-saudara kita adhibil ba'sa wasfi antas safi, sembuhkanlah dia antas safi, engkaulah yang hanya bisa mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit, kata. Disembuhkan, didoakan, katanya. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan ketika kalian bercerai-berai, tafarraqu tadi nggih, kita berada di tepi jurang. Jurang apa? Jurang neraka. Jadi dengan kita bermusuhan, maka ancaman Allah Ta'ala itu kita berada di tepi jurang neraka. Makanya di antara muslimin itu banyak sekali napa niku organisasi-organisasi kita sing iki napa niku, ada ijo, ada biru, ada napa mawon lah. Dalam Islam sendiri seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan apa yang kita kaji mungkin di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis ini juga ada perbedaan-perbedaan, yang kita jalankan mungkin tidak sama dengan saudara kita yang lainnya. Cara mungkin sujud kita, cara duduk dalam sholat, kan ada berbeda gitu. Dan semua ketika ada dalilnya dari Rasulullah, maka itu tidak menjadikan permasalahan. Dan itulah perbedaan yang menjadi rahmat, kan katanya. Ketika semua itu ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah takbiratul ihram mawon nggih. Kan ada bermacam-macam, ada berapa pilihan. Ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan dada, ada yang sejajar dengan telinga, katanya nggih. Dan itu ada dari hadis Rasulullah. Dan itu tidaklah menjadi perselisihan dan tidak menjadi napa niku ciri dari organisasi tertentu, kan. Kadang-kadang orang menilai niku seperti itu. Oh iku jenggoten, iku kelompoke fulan. Oh iku celanae cingkrang, oh iku kelompoke fulan. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada perselisihan. Oh itu sunnah kok. Kalau kita mengkaji itu sunnah. Kalau kita mungkin belum mampu atau belum bisa menjalankan, kita diam saja. Kita tidak perlu mengejek saudara-saudara kita yang lainnya. Oh itu kelompok isi fulan, tidak perlu itu. Selama mereka itu menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjalankan syariat Islam yang ada contohnya dari Rasulullah, maka itulah saudara kita. Kalau ada perbedaan, itulah perselisihan atau perbedaan yang ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang ada contohnya adalah perbedaan yang rahmat, ada rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak masalah kalau kita mengkaji, mau mengkaji dari hadis-hadis Rasulullah, kita akan tahu, oh si fulan itu menjalankan hadis ini, si fulan itu menjalankan hadis ini. Kan enak ngoten niku kalau kita tahu dalilnya. Kalau itu menjadikan permusuhan, kita akan berada di tepi jurang neraka. Ancamannya dari Allah seperti itu. Apakah kita merasa nyaman ketika berada di tepi jurang? Tentunya tidak. Hati kita akan senantiasa dipenuhi dengan kebencian-kebencian, kan nggih, dengan orang yang tidak sama dengan kita, kan katanya. Menganggap perbedaan itu suatu permusuhan, padahal perbedaan itu ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya. Jadi enak ketika kita mengetahui dalilnya, mengetahui dasar hukumnya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, apa yang diamalkan oleh orang-orang di antara kita, orang-orang yang muslimin, ngaten niku. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Ta'ala itu menjelaskan kepada kita sekalian dengan tujuan apa? La'allakum tahtadun, agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi petunjuk Allah itu dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lainnya.
Kita tidak berkewajiban untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu dari nabi-nabi terdahulu. Yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu yang wajib kita pelajari ada 3 sebenarnya, ya Al-Quran, Sunnah, kemudian yang ketiga adalah ilmu faraid, ilmu yang mempelajari tentang mewaris niku. Salah satunya itu yang wajib kita pelajari. Akan tapi kondisi sekarang realnya niku, baik dari kalangan orang Islam sendiri, mereka lebih memilih aturan-aturan yang mungkin secara umum, katakanlah nek wedok ya oleh siji, nek lanang ya oleh siji, ngoten niku. Sementara syariat Islam yang ada di kitab faraid niku, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1. Kayak tidak adil, tapi itulah syariatnya Allah Subhanahu wa taala, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan menjadikan semakin yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Kita akan semakin kuat dalam keimanan kita, dalam menjalankan syariat-syariat Islam tanpa keraguan sama sekali. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. An-naru haq wal jannatu haq. Neraka itu benar adanya, dan jannah itu benar adanya. Wa wa'aduka haq, dan janji-janji Allah itu hak, benar. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya kepada orang-orang yang beriman maupun kepada hamba-hambanya yang lainnya. Mudah-mudahan satu ayat bermanfaat buat kita sekalian, mendatangkan rahmat belas kasihan buat orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin dikuatkan keimanan kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.